Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Film dibuka dengan sekelompok ibu-ibu yang sedang mendaki bukit. Mereka adalah teman yang kompak. Ada In-suk, Jae-suk, Bu Baek, dan Bu Choi. Dari mereka, dua orang ibu selalu saling menyindir satu sama lain dengan membandingkan kesuksesan anak mereka. Bu Bae membanggakan jaket yang diberi putrinya yang bekerja di perusahaan terkenal di Amerika. Putrinya bernama Bae Seok-ryu. Bae Seok adalah lulusan terbaik di Universitas Amerika. Bahkan dia bekerja di perusahaan terbaik dunia di Amerika. Tak mau kalah, Bu Choi juga membanggakan putranya yang bernama Cho Seong, yang merupakan seorang arsitek yang terkenal di Korea. Bahkan dia sudah bersalaman dengan presiden. Dan saat ini juga Choi Seung juga akan mendapat penghargaan terbarunya. Namun rekan kerjanya bingung karena Choi Seung tak kunjung datang ke acara itu. Yang ternyata Choi Seung sedang mewawancarai penjaga rumah duka untuk bahan riset bangunan baru Choi Seung. Hingga atasannya menelponnya dan mengingatkan kalau sebentar lagi nama Choi Seung akan dipanggil. Choi Seung pun baru ingat dan segera pergi ke sana. 안 늦은 거다? 네, 최승효 건축소 아틀리에인입니다. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. Anak mereka sama-sama hebat, namun dua sahabat itu terus saja tak mau kalah. Hingga saat mereka bersantai, Bu Baek memberikan undangan pernikahan putrinya yang akan diadakan sebulan lagi di Amerika. Dan dengan kabar kalau putri Bu Bae akan menikah, Bu Choi jadi kalah karena putranya masih jomblo. Sementara di sisi lain, Bae Seok sedang dalam perjalanan pulang ke Korea. Sesampainya di Korea, sahabatnya yang bernama Jeong kesal kepada Bae Seok yang datang secara tiba-tiba. Karena dia yang seorang anggota medis di pemadam kebakaran, jadi tak sempat mandi karena kabar kepulangan Bae Seok. Namun, dua sahabat itu tetaplah senang dengan pertemuan mereka. 나는 걔가 좋았는데. 야. Kembali ke Choi Seung, karena dia sangat terkenal, Choi Seung bahkan sampai kenal dan bersapa dengan artis wanita yang lagi naik daun bernama Roh Hyun Seo. Rekan-rekannya pun kaget, mereka saling kenal. Namun Choi Seung tampak biasa saja dan memilih untuk pergi melanjutkan pekerjaannya. Sementara Bae Seok dan Jeong mereka berdua pergi makan makanan kesukaan mereka dulu. Namun karena terlalu lama di Amerika, Bae Seok kini sudah tak tahan lagi dengan makanan pedas. Lalu dia tiba-tiba ketakutan dan bersembunyi dari adik laki-lakinya yang juga datang membeli. Saat itu pelatih Jim Baidong datang dan menyita makanannya karena dia harus diet dan fokus berlatih. Lalu setelah adiknya pergi, Jeong heran kenapa Bae Seok menghindari adiknya. Bae Seok pun bilang kalau dia ingin membuat kejutan untuk keluarganya karena dia sudah lama tidak pulang. Karena Bae Seok ingin membuat kejutan, Jeong pun berinisiatif untuk membuat kejutan itu semakin mantap. Namun sebelum ketemu keluarganya, Bae Seok tampak ketakutan dan memohon agar Jeong tetap menemaninya apapun nanti yang akan terjadi. Jeong pun setuju, namun tiba-tiba dia ditelepon dan harus segera pergi karena ada tugas darurat. Bae Seok berjalan ke arah rumahnya. Ia melihat tempat pemandian air panas yang dulu ia datangi. Ketika itu, ibu Bae Seok dan ibu Choi Seung memaksa mereka untuk mandi bersama. Dan mengingat itu membuat Seok jadi mual. Kemudian saat dia melihat-lihat bangunan itu, datang Choi Seung yang membuat Bae Seok terpesona. Namun sikap Choi Seung sangatlah berbeda. Melihat teman kecilnya kembali, dia malah mengusirnya untuk menjauh dari bangunan itu yang kini sudah jadi miliknya.
Dan terpaksalah Bae Seok pun pergi, namun tiba-tiba ada rombongan ibunya dan ayahnya yang akan lewat dan dia segera bersembunyi. Choi Seung sangat bingung melihat itu, namun Bae Seok memaksanya untuk membantunya bersembunyi. Saat melihat Choi Seung, ibu Choi bertanya kenapa dia datang. Dan Choi Seung beralasan kalau dia sedang merapikan kantor barunya, yang ternyata gedung itu adalah kantor baru Choi Seung. Kemudian mereka dibuat bingung dengan koper pink di jalan. Sebenarnya Choi Seung ingin bilang itu punya Bae Seok, namun dia tak berani dan malah bilang itu miliknya. Di sana juga terlihat Bu Bae yang sangat perhatian dan dekat dengan Choi Seung. Choi Seung juga sedikit usil dengan menendang kardus itu ketika ayah Bae Seok menanyakannya. Namun untungnya Choi Seung berhasil mengalihkan perhatian dan membuat mereka pergi. Setelah berhasil keluar dari kardus, Bae Seok langsung masuk ke kantor baru Choi Seung untuk melihat-lihat. Di sana dia menilai semua yang dikerjakan Choi Seung yang membuat Choi Seung kesal. Namun lagi-lagi dia tak berani melawan karena Bae Seok sangat seram. Bae Seok terus saja berkeliling di ruangan itu dan terus menilai semua yang ada di sana. Hingga karena tak fokus, dia tersandung dan hampir tertimpa. Namun untungnya dia diselamatkan Choi Seung. Melihat Choi Seung tertimpa benda keras, tanpa ragu Bae Seok langsung memeriksa punggung Choi Seung dan di sana dia melihat bekas luka Choi Seung yang dulu dia dapat saat mereka masih kecil. Saat itu Choi Seung sering diganggu anak lain dan Bae Seok yang membelanya. Namun Seung malah terdorong dan punggungnya terluka. Setelahnya Choi Seung mengingatkan Bae Seok untuk berterus terang kepada ibunya walaupun masalahnya sangat parah. Karena jika dia terus menunda menjumpai ibunya, maka Bu Bae akan mengamuk dan mengajar Bae Seok, bahkan mendiamkannya selama berhari-hari. Mendengar nasihat itu, Bae Seok ingin mengajar Seung, namun langsung dialihkan ke benda yang jatuh adalah barang yang mahal, dan Bae Seok langsung takut dan langsung berusaha memperbaikinya. Sementara di kantor pemadam, Jeong mendapat tugas darurat dan langsung pergi ke lokasi. Di sana ada pria yang mabuk dan dipenuhi luka, namun pria itu malah kesal dan tak mau dibawa ke rumah sakit. Bahkan saat diperiksa, pria itu terkena diabetes. Namun itu malah membuat pria itu semakin marah dan ingin menyerang Jeong. Namun Jeong tetap ingin membawa pria itu ke rumah sakit. Hingga tiba-tiba ada pria yang ingin membantu, namun inilah yang terjadi. Melihat kehebatan Jeong, pria itu pun jadi jinak. Dan pria culun itu malah terpesona kepada Jeong. Sementara itu, walau terus memaksa Bae Seok untuk pergi, diam-diam Choi Seung terus mengikutinya. Namun dia gengsi dan bilang kalau dia hanya ingin pulang. Kemudian Bae Seok memanggilnya dan minta dia dibelikan helm sebelum dia bertemu ibunya untuk melindungi kepalanya. Bahkan dia juga dengan cepat membuka kopernya dan memakai baju berlapis-lapis untuk menangkal serangan ibunya nanti. Namun setelah di depan rumah, Bae Seok memaksa Seung untuk tetap menemaninya. Dia memohon karena dia pulang ke Korea untuk memberitahu sesuatu yang besar pada ibunya. Seung pun minta untuk diberitahu lebih dulu. Dan ternyata masalah itu adalah Bae Seok membatalkan pernikahannya. Dan sialnya lagi, semua itu didengar oleh ibu dan ayahnya. Bae Seok berusaha bersikap manis dan menjelaskan semuanya. Dan mendengar itu, ayahnya langsung pingsan. Saat itu juga Bu Bae langsung kesal dan marah. Namun untungnya Seung bisa meredam amarah Bu Bae dan meminta membiarkan Seok untuk menjelaskannya lebih dulu. Kemudian orang tua Bae Seok mengira kalau calon suami Seok melakukan selingkuh dan mereka ingin pergi mendatanginya.
Namun Bae Seok menyangkalnya dan bilang itu bukan salahnya. Namun mendengar itu ibunya malah menuduhnya yang melakukan selingkuh. Dan bukannya menyangkalnya, Bae Seok malah diam saja dan membuat situasi semakin kacau. Ibunya mengamuk dan menyerang Bae Seok. Namun Choi Seung lah yang kena pukulan itu semua. Sementara di sisi lain, Bae Dong yang baru pulang latihan dibuat kaget mendengar suara keributan. Kembali ke ibu Bae yang mengamuk. Semua orang terkena pukulan Bu Bae dan suaminya pun meminta agar dia tenang dan membiarkan Bae Seok menjelaskan semuanya dulu. Bu Bae pun mulai tenang dan meminta Bae Seok menjelaskan semuanya dan dia janji tidak akan memukulnya. Dan kemudian Bae Seok menjelaskan semua masalahnya, dimulai dari membatalkan pernikahan, bahkan dia juga berhenti dari kerjaannya. Mendengar anaknya juga berhenti bekerja, amarah Bu Bae tak terbendung dan memaksa Bae Seok membawa Choi Seung untuk kabur dari kejaran ibunya. 잡히면 죽는다. Setelah berhasil kabur, Bae Seok kepanasan dan minta Seung menutupinya untuk melepas pakaiannya. Namun dua orang ini terus saja saling menyindir, hingga tiba-tiba Bae Seok diam dan memandangi pemandangan. Dan dia bilang dia menyesal mengecewakan ibunya. Bae Seok bilang kalau ia merasa hidupnya sudah sangat memuakkan. Karena sedari dia di Korea, dia terus belajar dan tiba-tiba harus sekolah ke Amerika. Kemudian langsung kerja dan juga bertunangan. Ia merasa hidupnya berjalan sangat cepat, seakan berada dalam kompetisi, yang malah membuat dirinya semakin tersiksa. Dan itulah alasan Bae Seok melakukan semuanya, dia ingin mengatur ulang hidupnya lagi. Dalam situasi itu, tiba-tiba ada sepasang pasangan minta bantuan untuk difoto. Setelah selesai, mereka ingin bergantian memfoto Choi dan juga Bae Seok. Namun mereka langsung menolak dan berbicara secara bersamaan, membuat pasangan itu bilang kalau mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Setelahnya Bae Dong menelpon Choi Seung dan bilang untuk mengantar Bae Seok pulang karena ibunya ingin bicara dan janji tak akan memukulnya. Mendengar itu Bae Seok tak berani karena yakin itu adalah jebakan ibunya. Namun Choi Seung meyakinkannya dan berjanji menemani Bae Seok agar ibu Bae tak akan memukulnya. Di tempat lain, pria culun yang bernama Kang Dan-ho menghampiri Jeong untuk berterima kasih dan dia juga meminta nama dan juga nomor Jeong. Namun Jeong langsung menegaskan kalau dia sudah sering diminta nama dan nomor, namun tak satu orang pun yang menghubunginya kembali dan dia langsung pergi agar hal serupa tak terulang lagi. Meski ditolak, Kang Dan-ho tetap senang dan semakin terpesona ketika melihat Jeong meninggalkan obat dan pesan buat pria yang tadi menyerangnya agar pria itu menjaga kesehatannya. Kembali ke Choi dan Bae Seok, mereka sampai dan Bu Bae langsung menyuruh mereka untuk masuk. Dan saat masuk, Bu Bae terlihat sedang sedih dan Bae Seok langsung khawatir pada ibunya. Namun ternyata itu adalah perangkap dan sialnya bukannya membantu, Choi Seung malah mengunci pintu saat Bae Seok ingin kabur. Bae Seok pun kesal dan berjanji akan menghabisi Choi Seung besok. Mendengar keributan itu lagi, Choi Seung jadi teringat Bae Seok saat kecil selalu berani dan melindungi Choi Seung kecil yang saat itu baru saja sampai ke Korea dan tak tahu bahasa Korea. Dan ternyata rumah mereka juga bersebelahan.